Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, NIM 91C21098, Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, semester 5 kelas B. Saya dari Politeknik Medika Farma Husada Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang terkait infeksi bakteri dan Chlamydiae. Pada Otter Bacterial Disease A30 sampai A49. Bakteri adalah organisme prokariotik yang membawa informasi genetiknya dalam molekul DNA sirkular beruntai ganda. Infeksi bakteri adalah sel tunggal namun kompleks. Ia dapat bertahan hidup sendiri di dalam atau di luar tubuh. Bakteri diklasifikasikan menjadi gram positif atau gram negatif berdasarkan karakteristik dinding selnya secara klinis. Salah satu perbedaan utama antara organisme gram positif dan gram negatif adalah bakteri gram negatif cenderung menghasilkan endotoksin yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan, shock, dan kematian. Kedua kelas bakteri ini adalah perbedaan dalam kerentanan terhadap antibiotik. Ada patofisiologi bakteri disease. Yang pertama, adesi dan kolonisasi. Setelah masuk ke dalam tubuh, bakteri harus dapat menempel pada permukaan sel manusia atau jaringan untuk dapat bertahan dan berkembang biak. Mereka menggunakan struktur khusus yang disebut adesi untuk menempel pada sel hoste atau inang. Kedua, invasi atau tahap pertumbuhan. Beberapa bakteri maupun menembus sel-sel hospes memungkinkan mereka untuk menghindari respons sistem kekebalan tubuh. Mereka dapat melakukan ini melalui produksi enzim atau toksin yang merusak membran sel. Ketiga, proliferasi atau pertumbuhan sel-sel. Setelah berhasil menempel dan jika mampu menembus sel inang, bakteri mulai berkembang biak dan memperbanyak diri di dalam jaringan tubuh. Proses ini dapat menyebabkan kerusakan pada sel inang dan memicu respons kekebalan. Keempat, peradangan. Proliferasi bakteri dan kerusakan sel inang menghasilkan respons peradangan. Sistem kekebalan tubuh merespon dengan mengirimkan sel-sel darah putih untuk memerangi infeksi. Hal ini dapat menyebabkan gejala seperti kemerahan, pembengkakan, dan nyeri. Kelima, toksigenesis. Beberapa bakteri dapat menghasilkan toksin atau nyawa beracun yang dapat merusak sel-sel inang untuk mengganggu fungsi normal organ atau jaringan tertentu. Toksigenesis. Beberapa bakteri dapat menghasilkan toksin atau senyawa beracun yang dapat merusak sel-sel inang atau mengganggu fungsi normal organ atau jaringan tertentu. Keenam, sistemik atau lokal. Infeksi bakteri dapat terjadi secara lokal di area tertentu, misalnya infeksi saluran kemih, atau dapat menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah atau infeksi sistemik. Ketujuh, resolusi atau komplikasi. Tergantung pada daya tahan tubuh dan jenis bakteri, infeksi dapat diatasi oleh sistem kekebalan tubuh atau berkembang menjadi kondisi yang lebih serius seperti abses, sepsis, atau infeksi kronis. Selanjutnya ada infeksi with a predominating sexual mode of transmission A50 sampai A64. Infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. Penyakit ini umumnya ditandai dengan ruam atau lepuh, keputihan, dan nyeri di area kelamin. Penyakit menular seksual dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasit. Penyakit menular seksual tidak selalu menimbulkan gejala atau hanya menyebabkan gejala ringan. Pathophysiology infeksi with a predominantly sexual mode of transmission. Yang pertama, penularan. Penularan PMS biasanya terjadi melalui kontak seksual dengan pasangan yang terinfeksi. PMS juga dapat menyebar melalui darah,
kontak kulit terkulit atau dari ibu ke janin selama kehamilan atau persalinan. Kedua, masuknya patogen. Patogen atau bakteri, virus atau parasit memasuki tubuh melalui selaput lendir atau luka terbuka pada kulit. Contohnya bakteri seperti Chlamydia trachomatis atau Neisseria gonorrhoeae. Gonoro dapat masuk melalui selaput lendir, alat kelamin atau saluran kencing. Ketiga, replikasi dan penyebaran. Setelah memasuki tubuh, patogen mulai berkembang biak dalam sel inang. Misalnya virus HIV menargetkan sel-sel sistem kekebalan tubuh seperti sel CD4. Virus atau bakteri tersebut dapat merusak sel inang atau mengubah fungsi mereka. Keempat, respon imun tubuh. Tubuh merespon infeksi dengan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh. Ini melibatkan pelepasan zat kimia seperti sitokin atau antibodi yang bertujuan untuk menghancurkan patogen. Respon imun tubuh dapat menyebabkan peradangan dan gejala seperti demam, bengkak, dan nyeri. Kelima, peningkatan kebalikan. Dalam beberapa kasus, tubuh dapat mengembangkan kekebalan terhadap patogen yang dapat melindungi individu dari infeksi ulang. Contohnya adalah vaksinasi yang meningkatkan kekebalan tubuh terhadap beberapa PMS. Keenam, patofisiologi lokal. Setiap PMS dapat memiliki dampak khusus pada organ atau sistem tubuh yang terinfeksi. Misalnya, chlamydia dapat menyebabkan cervicitis atau peradangan serviks, sedangkan HIV dapat merusak sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan. Ketujuh, komplikasi dan penyebaran. Jika tidak diobati, PMS dapat menyebabkan komplikasi serius. Contohnya, chlamydia yang tidak diobati dapat naik ke saluran tuba falopi dan menyebabkan radang panggul pada wanita, yang dapat mengakibatkan infertilitas. 8. Penyebaran sistemik. Beberapa PMS seperti HIV dapat menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah, mempengaruhi berbagai organ dan sistem. Ini dapat menyebabkan infeksi oportunistik dan masalah kesehatan yang serius. 9. Persistensi. Beberapa PMS seperti virus herpes simplex dapat bertahan dalam tubuh bentuk laten dan kembali aktif setelah beberapa waktu. 10. Pencegahan dan pengobatan. Penting untuk mencegah PMS dengan menggunakan praktik seks yang aman, vaksinasi atau seperti vaksin infeksi oportunistik dan masalah kesehatan yang serius. 9. Persistensi. Beberapa PMS seperti virus herpes simplex dapat bertahan dalam tubuh bentuk laten dan kembali aktif setelah beberapa waktu. 10. Pencegahan dan pengobatan. Penting untuk mencegah PMS dengan menggunakan praktik seks yang aman, vaksinasi atau seperti vaksin HPV dan penguji reguler. Pengobatan dini sangat penting untuk mengurangi risiko komplikasi dan penyebaran PMS. Selanjutnya ada Spirochetal disease A65 sampai A69. Spirocheta adalah bakteri gram negatif, spiral, panjang, tipis, dan motif seperti pembuka tutup botol. Spirocheta merupakan kelompok bakteri unik dan beragam yang menghuni berbagai lingkungan seperti tanah, sedimen, laut dalam, arthropoda, dan Mammalia. Patofisiologi atau Spirochetal disease. Patofisiologi penyakit yang disebabkan oleh Spirochetal, terutama spesies
treponema, dan borrelia dapat bervariasi tergantung pada organ yang terkena. Di bawah ini kita akan fokus pada patofisiologi penyakit yang paling umum terkait dengan spirochetal. Yang pertama ada sifilis atau treponema pallidum. Masuknya bakteri Treponema pallidum memasuki tubuh melalui luka atau selapu lendi selama hubungan seksual atau melalui kontak langsung dengan lesi sifilis. Fase-fase sifilis. Sifilis memiliki 4 tahap utama, ada primer, sekunder, laten, dan tersier. Pada tahap primer, bakteri berkembang di lokasi masuknya dan menyebabkan ulkus genital atau oral. Pada tahap sekunder, infeksi menyebar ke seluruh tubuh dan dapat menyebabkan ruam kulit, demam, dan gejala lainnya. Penetrasi ke sistem peradangan darah. Treponema pallidum dapat masuk ke dalam aliran darah dan menyebar ke berbagai organ tubuh, termasuk sistem saraf pusat. Komplikasi dalam tahap tersier sifilis dapat menyebabkan kerusakan serius pada organ tubuh seperti jantung, otak, dan tulang, serta menghasilkan lesi kulit yang disebut guma. Respon imun tubuh. Infeksi sifilis merangsang respon imun tubuh, tetapi bakteri ini memiliki berbagai mekanisme evasi imun yang memungkinkannya bertahan lama dalam tubuh. Kedua, borreliosis Lyme atau Borrelia burgdorferi. Masuknya bakteri Borrelia burgdorferi masuknya ke dalam tubuh melalui gigitan kutu Ioxdes yang terinfeksi. Penyebaran bakteri ini menyebar melalui aliran darah ke berbagai organ tubuh. Biasanya Borrelia burgdorferi pertama kali menginfeksi kulit, menyebabkan bercak merah terbentuk target yang disebut erythema migrans. Fase-fase borreliosis Lyme. Jika tidak diobati, penyakit ini dapat berkembang menjadi tahap kedua dengan gejala seperti demam, nyeri sendi, dan masalah neurologis. Pada tahap lanjut, Borrelia burgdorferi dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan jantung. Respon imun tubuh. Respon imun tubuh terhadap Borrelia burgdorferi penting dalam mengendalikan infeksi, tetapi bakteri ini juga memiliki kemampuan untuk menghindari sistem kekebalan tubuh. Ketiga, leptospirosis atau Leptospira species. Masuknya Leptospira masuk ke dalam tubuh melalui kulit yang rusak atau selaput, lendir yang terkena air, atau tanah yang terkontaminasi urin hewan yang terinfeksi. Penetrasi ke sistem peredaran darah. Bakteri ini masuk ke aliran darah dan menyebar ke berbagai organ, terutama ginjal dan hati. Gejala dan komplikasi. Leptospirosis dapat menyebabkan gejala seperti demam, nyeri, otot, dan gangguan hati dan ginjal. Respon imun tubuh. Respon imun tubuh penting dalam mengatasi infeksi leptospirosis. Selanjutnya ada otordesis caused by Chlamydia A70-A74. Chlamydia adalah penyakit menular sesok yang dapat dengan mudah menyebar melalui aktivitas seksual tanpa pengaman. Penularan penyakit ini pun tidak harus melalui cairan ejakulasi, tetapi juga cairan praejakulasi. Penyakit ini bisa menyerang pria maupun wanita dan ditularkan melalui hubungan intim. Bakteri ini dapat menginfeksi beberapa organ seperti mata, tenggorokan, leher, rahim atau serviks, dan saluran kencing. Fisiologi otordesis caused by Chlamydia. Penularan infeksi Chlamydia biasanya ditularkan melalui kontak seksual dengan pasangan yang terinfeksi. Infeksi juga dapat menyebar dari ibu ke bayi selama proses persalinan.
masuknya bakteri setelah berkontak dengan selaput lendir yang rentan seperti leher rahim, saluran kencing, atau mata. Bakteri Chlamydia trachomatis akan masuk ke dalam selaput lendir. Fase intraseluler. Chlamydia memiliki siklus hidup intraseluler yang unik. Setelah masuk ke dalam selaput lendir, bakteri Chlamydia berada dalam bentuk elemen badan kecil yang disebut elemen badan retikular. Ini memungkinkan mereka menghindari dari sistem kekebalan tubuh. Proliferasi dan penyebaran. Setelah masuk ke dalam sel, elemen badan retikular berkembang menjadi bentuk elemen badan retikular besar yang membelah melalui pembelahan biner. Sel inang yang terinfeksi akhirnya pecah dan melepas bakteri ke lingkungan dan sekitarnya. Respon imun tubuh. Tubuh merespon infeksi dengan mengaktifkan sistem kekebalan. Ini dapat menghasilkan peradangan lokal di area yang terinfeksi. Gejala dan komplikasi. Infeksi Chlamydia bisa asimptomatik atau tanpa gejala, yang menunjukkan gejala seperti nyeri satu buang air kecil, keluarnya cairan dari alat kelamin, atau nyeri perut rendah. Jika tidak diobati, infeksi Chlamydia dapat menyebabkan komplikasi seperti radang tunggul, infertilitas, dan penyebaran infeksi ke organ tubuh lainnya. Penyebaran lebih lanjut. Chlamydia dapat menyebar melalui aliran darah ke organ tubuh lain seperti persendian mata dan organ dalam lainnya, yang dapat menyebabkan berbagai jenis infeksi terkait. Pemulihan dari persistensi. Dalam beberapa kasus, Chlamydia dapat terhadap dalam bentuk persisten dalam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.